Ya, ada dua dalam diri kita, jasad dan roh. Jasad dikubur, jadi santapan cacing tanah. Jadi tanah, habislah seminggu, setahun, 2 tahun. Semasa hidup orang ini mungkin banyak salah. Kau dengan Allah, sebanyak buih di lautan dosa kita dengan Allah, dengan bertaubat taubatan nasuha, putih. Ini berarti mudah. Dengan manusia, cara penyelesaiannya meminta maaf. Atau kalau hutang piutang, dibayar. Kalau hutang di bank, ada syaratnya. Begitu meninggal, hutang putih. Karena ada akad di awal. Sementara dengan kawan kita tidak ada akad. Lalu meninggallah orang ini. Sementara dia belum sempat bertobat. Belum sempat meminta maaf. Belum sempat membayar hutang. Hutang diwariskanlah kepada ahli warisnya. Maka ahli waris yang menanggung hutang. Karena si mayit itu bisa meninggalkan harta, bisa meninggalkan hutang. Termasuk hutang puasa. Misalnya, waktu nanti puasa kita Bapak Ibu, tinggallah puasa kita 3-4. Meninggal, tak sempat dibayar. Siapa yang membayar hutang puasa kita? Fasaumu anhu waliyuhu, maka walinya anaknya yang membayar. Begitu juga dengan hutang harta benda. Hutang ayahnya sekian juta, meninggal sang ayah ini. Maka hutang itu wajib dilunasi oleh ahli waris. Kalau ahli waris tak mau bayar, ahli waris yang berdosa. Jelas di sini Bapak Ibu? Jelas Bu? Makanya saya setiap kali pulang kampung Pak, saya tanya ke mak saya, ayah dah meninggal, mak itu berdagang. Mak kalau dah hutang dengan orang, kasih tahu. Kalau dah hutang, kasih tahu. Karena kalau hutang piutang itu tak bisa selesai, kecuali diikhlaskan oleh orang tersebut. Nah sekarang sudah meninggal orang itu Ustaz. Saya punya hutang. Hutangnya dibayarkan saja sebanyak hutang kita itu. 10.000, 100.000, 1 juta. Kalau keluarganya tidak kita temukan, tidak kita jumpai, keluarkan uang itu, masukkan ke kotak infak masjid. Ya Allah, saya baru hutang kepada si fulan sebanyak ini. Itu caranya Pak Ujang. Kalau kesalahan kepada manusia bagaimana? Takicu dan tarang. Kalau hutang tadi bisa Pak. Bisa langsung dibayar sebanyak utang kita. Saya pernah ditelepon oleh seorang ibu, Ustaz, dulu tahun 2003 kami berdagang Ustaz. Kemudian 2004 awal, ibu ini, kawan saya ini pulang ke Aceh, orang Aceh. 2004 akhir terjadi tsunami. Tak tahu kabar lagi Ustaz, apakah hidup atau sudah meninggal. Saya tahun 2023 yang lalu, saya ingin bayar hutang saya Ustaz. Keluarganya saya enggak kenal, dia tak bisa dihubungi, tetangga yang enggak ada yang tahu. Sudah usaha semaksimal mungkin, tapi saya tidak mendapati informasi tentang orang tersebut. Bagaimana hutang saya ini Ustaz? Maka jawabannya, hutangnya itu dikeluarkan 100.000, 1 juta, berapa jumlahnya, kemudian diberikan kepada masjid boleh, kepada orang yang belajar agama boleh, kepada panti jompo boleh, terserah saja. Jelas ini Bapak Ibu? Mudah kan untuk mencari penyelesaiannya. Kalau dengan kesalahan kepada manusia, maka tidak ada cara lain untuk mendatangi orang tersebut. Udah meninggal macam mana Ustaz? Kan berat tuh. Dari situlah Nabi dan Allah katakan, ya ibadi wa ya hambaku la tazalamu, jangan kalian menzalimi. Inni haramtu zulmah, aku mengharamkan kezaliman kepada hamba-Ku. Karena itu berat. Cuma Bapak Ibu, kita sebenarnya sudah ingin berusaha untuk menyelesaikannya. Orang yang kita selesaikan itu tak mau bertemu dengan kita. Kalau itu sudah selesai, lunas hutang kita Pak. Kita datangi dia kabur. Kita datangi dia pergi, tak mau bertemu dengan kita. Sementara niat baik kita sudah ingin islah, perbaikan dengan dia tak mau. Kalau seperti itu, maka terbebanlah permasalahan itu, kesalahan itu kepada orang yang kita zalimi tersebut. Artinya kita sudah berusaha untuk minta maaf. Kalau tak ada usaha sama sekali, ya nanti di akhirat akan berat orang seperti itu. Karena khudhu hasanatihi, ambillah amal-amal baiknya. Amal baik ini diberikanlah kepada orang yang dizalimi tadi.